kita diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul dan bersekutu, sekalipun secara virtual dalam Persekutuan Medis Kristen Jakarta. Ini semua karena anugerah-Nya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji Allah kita dengan kita menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Mari kita buka ibadah kita pada malam hari ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan boleh limpahkan kepada kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama pada malam hari ini ya Tuhan untuk boleh bersekutu di dalam persekutuan PMDKJ di malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur bagaimana Tuhan boleh menyertai sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan kegiatan yang boleh kami lalui. Saat ini kami akan mengikuti persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, kiranya Allah Roh Kudus yang boleh memberikan hikmat kepada kami, untuk kami juga boleh mengikuti persekutuan ini, kembali lagi disegarkan, dan ditegur dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau berdoa untuk Dr. Yusak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada Dr. Yusak, biar kiranya apa yang disampaikannya adalah isi hati Tuhan yang Tuhan mau hendak sampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, yang mungkin belum bisa hadir atau yang akan mengikuti ibadah malam berkati dalam setiap kegiatan mereka ya Tuhan. Dan kami mau serahkan ya Bapak, biar kiranya dalam persekutuan ini untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia, pelayan Tuhan terkhusus dalam dunia medis yang boleh sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 26, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada." Seringkali kerinduan untuk benar-benar melayani Tuhan hanya sebatas ucapan belaka. Jika ditawari pelayanan, baik di kampus atau di gereja, kita sibuk mencari alasan agar tidak terlibat. Entah alasannya banyak tugas, sibuk, atau merasa tidak terpanggil. Atau mungkin tanpa sadar kita selama ini tidak sedang melayani Tuhan, melainkan melayani diri sendiri. Atau supaya tugas pelayanan ini bisa cepat-cepat selesai.
Nyatanya kita tidak betul-betul mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Aku ajak kita semua untuk mengambil waktu, mengaku dosa dan kesalahan kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dr. Yusuf. Untuk mengingatkan, di akhir dari sharing firman Tuhan nanti akan ada sesi tanya-jawab. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, dapat mengirimkan secara personal kepada saya, Anggi, atau menuliskan dalam kolom chat yang telah tersedia, atau mengaktifkan atau menggunakan fitur raise hand. Untuk mempersiapkan diri kita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Lord Let My Heart Be Good Soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Kepada Dr. Yusuf dipersilakan, Dok. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kepada kami waktu untuk boleh menikmati persekutuan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah membimbing dan menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini di dalam segala kesulitan waktu dan kelelahan kami melakukan pekerjaan kami, studi kami maupun aktivitas kami sehari-hari. Tuhan sudah menyertai kami sehingga Tuhan mengizinkan kami boleh bersama-sama dalam persekutuan pada hari ini. Bapak, kami bolehlah berdiskusi tentang apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan dan hamba Tuhan, supaya kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh merasakan kebahagiaan bersama Tuhan. Waktu
yang ada pada ini Tuhan. Biarlah kami boleh maksimalkan sebisa mungkin Tuhan. Supaya kami boleh makin dewasa di dalam Tuhan dan dalam hal makin mengenal Engkau. Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, mari kita baca dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Bang. Saya bacakan ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah berlaba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan beri, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan getah gigi. Saya waktu lagi dapat WA itu ya, saya cuma kasih tema melayani. Tapi waktu lagi saya dikirim sama istri saya ada pengumuman tentang acara hari ini, saya bilang faithful servant. Ini jujur ya, aku nggak tahu loh jujur temanya akan menjadi faithful servant. Saya buat ini judulnya faithful servant gitu ya, dan bisa klop ya. Aku nggak tahu apakah topik yang dipikirkan juga sama dari Matius ya. Tapi pokoknya kita bisa satu hati nih ya, hari ini faithful servant. Teman-teman semua, tema sebenarnya hari kita bahas hari ini adalah gini. Saya mau bicara bahwa fakta bahwa orang kalau melayani selalu konotasinya hanya melayani. Kalau orang mahasiswa ya, konotasinya itu adalah melayani dalam persekutuan, main gitar ya, kami sebagai sebagai pemain musik, kemudian ada pendoa. Pokoknya kalau yang kolerik katanya pemimpin, kalau yang melankolik itu katanya pendoa cocoknya, kalau yang ini cocoknya main musik. Itulah kira-kira mahasiswa. Jadi kalau di mahasiswa itu ada acara tentang motivasi pelayanan, kemudian diarahkan masing-masing di mana keahlian dan kemampuan kalian, talenta kalian dibawakan. Teman-teman, sebenarnya inti dari melayani itu ada 2. Ya, itulah kenapa saya beri subtemanya adalah from being to doing. Yang paling penting dalam memahami pelayanan itu adalah kita menyadari kita sebagai seorang pelayan, sebagai hamba Tuhan. Sebenarnya itu kunci yang paling utama di dalam pelayanan. Waktu kita bicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas kita, waktu kita bicara tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas kita, kemudian melebarkan pelayanan kita, kemudian sampai level yang paling tinggi, misalnya berbicara sampai banyak orang, yang paling utama adalah being kita sebagai seorang pelayan itu harus kita pahami.
Teman-teman, Matius 25 ayat 14 itu dimulai dengan kata-kata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Teman-teman, hari ini Matius 25:14 itu mengajarkan kepada saya dan teman-teman semua bahwa memulai suatu pelayanan itu harus dengan jelas siapa diri kita. Bahwa being seorang pelayan atau kita ada seorang pelayan harus dipahami betul dan sungguh-sungguh mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti being kita sebagai seorang pelayan, maka apapun yang dilakukannya menjadi tidak berarti. Teman-teman, waktu saya bilang bahwa kalau kita tidak sadar being kita, maka apapun yang kita lakukan menjadi tidak ada artinya. Karena Allah pasti akan melihat hatimu. Allah akan melihat sisi hatimu yang paling dalam gitu, pemahamanmu tentang seorang pelayan. Jadi tidak mungkin kita bisa melakukan yang besar akan dihargai oleh Tuhan kalau beingmu sebagai seorang pelayan itu tidak bisa kita mengerti. Itulah kenapa hari ini kita akan bicara dua hal. Hal yang pertama bicara being, yaitu kita sebagai hamba, sebagai orang pelayan. Matius 25 ayat 14 itu mengatakan ada dua pihak, yaitu yang pertama adalah seorang majikan dan yang kedua adalah hambanya. Jelas bahwa perumpamaan ini sedang bicara bahwa yang majikan itu adalah Yesus dan kita itu adalah hambanya. Teman-teman, hari ini kita membahas tentang suatu hubungan yang jelas bahwa di dalam satu rumah itu ada rumah tinggal. Bicara tentang kerajaan surga itu ada rumah tinggal itu, maka ada dua pihak, yaitu pertama majikan dan hamba. Teman-teman, hamba itu adalah kita, jelas. Berarti hari ini kita bicara hamba itu adalah kita, sedangkan majikan itu adalah Tuhan kita. NIV menulisnya lebih jelas. Kalau tadi bilang memanggil hamba-hamba ini mempercayakan hartanya kepada mereka, NIV mengatakan who called his servants and entrusted his wealth to them. Teman-teman, perumpamannya majikan ini akan pergi jauh, ya kemudian akan kembali lagi. Yesus yang pergi jauh kepada Bapaknya dan yang akan datang lagi kepada kita. Jadi hari ini kita mulai dengan dua pemahaman pertama. Jadi poin yang utama adalah mari kita mengarahkan perhatian kita pada fakta bahwa kita ini ada dalam rumah tangganya, dalam rumah tangga Allah, rumah tangga Tuhan. Dan kita adalah bagian dari majikan itu dan kita adalah hambanya. Dan kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba dari majikan yang mempekerjakan kita. Teman-teman, seringkali kita seringkali mengorientasikan diri kita fokus kepada anak-anaknya. Padahal kita ini adalah anaknya dan juga hambanya. Hari ini kita bicara tentang hamba. Tetapi seringkali kita menekankan pada kedudukan kita sebagai anak dan mengabaikan tanggung jawab kita yang terkandung dalam ide perhambaan. Nah, Matius 25:14 ini sedang bicara bahwa di sini dimulai dengan ide perhambaan itu. Karena kita selalu fokus ya, lihat perjanjian baru itu sebenarnya kita banyak bicara tentang hamba sebenarnya. Tetapi kalau hidup orang Kristen itu ya, kalau lagi bicara tuh nyanyinya tuh anak Tuhan, anak raja. Ya, kita memiliki hak untuk mendapatkan ini, kita akan hak untuk mendapatkan ini, kita hak untuk mendapatkan kekayaan sebagainya. Tetapi mengabaikan tanggung jawab kita yang terkandung dalam ide perhambaan. Ide hamba bahwa Tuhan adalah majikan kita dan kita adalah hambanya. Rasul Paulus itu sangat bersukacita menyandang satu gelar, yaitu sebagai budak bagi Yesus Kristus. Dia jarang bicara bahwa aku adalah anak Allah, aku adalah anak raja, aku adalah anak yang memiliki warisan gitu yang terbesar sebagai anak-anak raja. Anak raja, tapi dia lebih suka kalau disebut gelarnya sebagai budak bagi Yesus Kristus. Teman-teman, Paulus orang yang sangat kita hargai dalam pelayanannya dan luar biasa di dalam memberitakan tentang kebenaran. Kita belajar tentang kebenaran Roma dan kitab-kitab dan surat-surat yang diberikan kepada banyak orang. Sehingga pun istilah kekristenan itu banyak dimulai dari dia, doktrin-doktrin dari dia pun menganggap dirinya adalah budak bagi Kristus. Ya kan? Bagi Paulus, gelar budak itu atau steward itu menunjukkan kemuliaan yang tertinggi, ya kan? Dalam beberapa hal dibandingkan pengangkatan sebagai anak, sehingga dia cenderung menyebut dirinya sebagai budak Yesus Kristus atau hamba kepada Yesus Kristus. Teman-teman, ini yang seringkali kita lupakan di dalam peran kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Kita lebih konotasi berbicara sebagai anak Tuhan.
dengan segala konsekuensi kepemilikan warisan sebagai anak Tuhan. Tetapi dalam sehari-hari kita lupa bahwa di saat yang sama kita anak Tuhan, kita adalah budak Allah gitu. Kita adalah hamba Allah dikarenakan status kita karena kita ditebus. Karena kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita, maka kita tidak lagi menjadi milik kita sendiri, tapi sekarang kita menjadi milik Allah. Nah, milik Allah itu, maka kita tidak bisa berkata apapun kecuali dalam konteksnya kita adalah hamba Allah. Hamba Allah itu adalah konsekuensi dari penebusan yang Tuhan Yesus lakukan terhadap hidup kita. Sehingga mau tidak mau kita harus menganggap hamba dari Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Hamba atau pelayan Allah itulah menjalani kehidupan yang kudus bagi Kristus sebagai halnya semua budak yang sepenuhnya merupakan milik sang majikan dan menjalani hidup hanya bagi sang majikan. Teman-teman, ini ide yang being yang pertama yang mau saya sharingkan. Bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus. Maka satu-satunya cara adalah kita bisa menghamba kepada yang menebus kita. Kita adalah milik dari majikan yang menebus kita. Menjalani hidup hanya bagi sang majikan. Teman-teman, itulah apa yang disampaikan Paulus. Bahwa menjadi seorang hamba adalah kemuliaan yang tertinggi bagi dia. Pada intinya Paulus mau berbicara seperti ini. Tidak seorang pun dari kita dapat hidup demi dirinya sendiri. Dan mati demi dirinya sendiri. Jika kita hidup, maka hidup kita adalah demi Tuhan. Dan jika kita mati, maka kita mati demi Tuhan. Teman-teman, aplikasi yang paling sederhana adalah yang waktu saya buat, waktu lagi yang kita bicarakan, waktu kita mau menjadi seorang dokter. Waktu menjadi seorang dokter, itu adalah visi dan motivasi tertinggi dari visi dan motivasi menurut saya adalah yang terbaik ya dalam fase hidup seorang Kristen, seorang dokter Kristen. Kalau saya boleh bilang mengatakan dengan ekstrim bahwa fakta bahwa di dalam periode kita mulai jadi menjadi seorang dokter, menjadi mahasiswa kedokteran, sampai kita menjadi seorang dokter spesialis, dari super spesialis, maka mungkin visi tertinggi yang terbaik adalah waktu kita menjadi mahasiswa. Yaitu waktu start kita bilang bahwa saya akan menjadi seorang dokter yang mengabdi kepada kemanusiaan. Ya, saya pernah ada baca tulisan begini kalimatnya bahwa tinggal saya dan pasien, katanya itu. Waduh, itu luar biasa lah itu. Jadi, menurut saya, visi itu dan motivasi menjadi seorang dokter adalah tertingginya itu bagi mahasiswa. Di mana segala sesuatu orientasi kepada kebenaran. Hidup untuk menjadi orang yang melayani Tuhan di dalam bidangnya, yaitu dalam seorang kedokteran. Fakta mulai berubah waktu dia masuk koas. Kemudian masuk dia ke sebagai dokter. Nah, yang paling gampang ujiannya, hidupnya untuk siapa? Untuk Tuhan kah? Atau untuk dirinya sendiri? Di sini nih. Waktu kita sudah lulus dokter, kita mau kemana? Kita mau menjadi seorang klinisi, kita mau menjadi seorang dosen, kita mau menjadi seorang manajemen rumah sakit, kita mau menjadi seorang apa? Nah, di sinilah mulai terjadi gradasi. Bukan gradasi. Di sinilah mulai terlihat perubahan visi itu. Kemana kita mau pergi? Ya, kebanyakan tentu saja mempunyai ide-ide yang mungkin sifatnya bukan lagi untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Teman-teman perhatikan waktu kita mau ngambil spesialis gitu. Jangan spesialis, kita mau ngambil klinisi atau manajemen. Orientasinya apa? Apakah kita hidup demi diri kita, diri sendiri, dan mati demi diri sendiri, atau hidup untuk Tuhan? Maka di sini kelihatan hidup kita itu sebagai hamba, atau dari majikan kita yang sudah mati bagi kita, atau sebenarnya kita jadi hamba untuk diri kita sendiri. Ini momen di mana momen yang paling penting kita mau pergi kemana. Hamba yang bergantung pada Tuhan tentu saja akan dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kita mau kemana Tuhan? Aku mau kemana Tuhan? Aku adalah hambamu, engkau adalah majikanku. Hidupku adalah demi Tuhan. Dan jika aku mati, maka aku mati demi Tuhan. Sehingga pemilihan aku nanti mau menjadi apapun ya Tuhan, aku akan bertanya kepada Engkau. Tapi yang terjadi faktanya bahwa sekarang orang udah memilih itu berdasarkan apa? Ya like or dislike gitu ya. Yang paling ramai adalah ini, yang paling bagus adalah ini, tempatnya paling oke adalah ini kayak menghasilkan dan sebagainya. Ini orientasinya menandakan bahwa kalimat hidup demi dirinya sendiri dan dia akan menjadi mati demi dirinya sendiri. Paulus menyimpulkannya, jadi dalam kehidupan maupun kematian, semua itu demi Tuhan.
Karena untuk tujuan inilah Kristus mati dan bangkit kembali. Supaya dia menjadi Tuhan bagi yang hidup dan yang mati. Teman-teman, waktu kita nanti mau memilih, ya kan, kemana kita pergi, kemana kita setelah menjadi seorang dokter ini, itu akan sangat menentukan di mana sebenarnya posisi imanmu. Apakah sebagai hamba Tuhan yang tergantung pada majikan kita, atau kepada hamba diri sendiri yang ingin terpuaskan keinginannya. Itulah being menjadi seorang hamba, teman-teman. Bahwa menjadi seorang hamba full, ya, orientasinya hanya kepada majikannya, hanya kepada tuannya, hanya kepada dia yang menentukan hidupnya dia. Gitu. Teman-teman, setelah kita mengerti apa itu menjadi hamba Allah, being kita tuh seperti apa? Apakah kita menjadi hamba Allah benar-benar paham? Dimengerti, disungguh-sungguh, kemudian didoakan, Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Ya kan? Karena seorang hamba, kalau tadi di ayat berdasarkan NIV dibilang, akan entrusted his wealth to them. Ya kan? Kalau dikata di Matius, kalau King James Version itu bilang delivered unto them his good, ya kan? Teman-teman, servant itu menunjukkan kepada steward. Ya, servant to accomplish task and assist the other person. Jadi kalau WHO NIV menyebut servant saja, maka dia ada menunjuk kepada steward. Ya kan? Servant accomplish task and assist. Jadi dia hanya menyelesaikan tugas-tugas saja. Tetapi berbeda dengan steward, ya kan? Stewards itu adalah gain more responsibility and authority to make decision. Teman-teman perhatikan, kalimat NIV dan di King James Version, King James Version, kalau kalimat and delivered unto them his goods, kalau di NIV lebih jelas, entrusted his wealth to them. Jadi bukan saja sekedar servant, tetapi dia entrusted his wealth to them. Artinya apa? Stewards. Dia gain more responsibility. Jadi kita sebenarnya bukan cuma sekedar servant saja yang cuma menyelesaikan tugas-tugas saja gitu. Tetapi kita diberi kepercayaan dan otoritas untuk membuat decision. Teman perhatikan kalau di Matius tadi, Tuhan tidak bilang, majikan tidak bilang kamu harus melakukan ini, itu, tidak. Dia cuma menyerahkan ini, ya kan? Diberikan kepada kamu, dipercayakan kepada kamu. Kamu harus melakukannya, tapi tidak dibilang harus seperti apa. Entah harus dipekerjakan dengan cara dijual, entah seperti apa, enggak lah. Dia menyatakan entrusted his wealth to them. Jadi dipercayakan semuanya kepada hambanya itu. Kata steward itu penata layan. Jadi kalau penata layan itu berbeda dengan kalimat yang tadi servant. Kalimat steward itu dalam bahasa Yunani adalah oikonomos. Ya kan? Oikonomos. Jadi rumah dan pengaturan pengelola. Artinya apa? Artinya waktu dibilang kita adalah servant yang di-entrusted his wealth, kita adalah seorang steward, seorang penata layan. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jadi oikonomos itu sebutan bagi seorang yang bekerja sebagai pengatur dan pengelola. Seorang penata layan di zaman Israel kuno adalah seorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan rumah tangga, termasuk di dalamnya mengelola kekayaan tuannya dan memimpin hamba-hamba yang lain. Teman-teman, kalau kita lihat di Matius 25:14 ini jadi jelas bahwa kita sebenarnya mempunyai peran hamba itu adalah sebagai seorang servant. Ya, servant tapi steward. Dia menyebut sebagai doulos, tetapi kemudian katakan doulos itu bicara tentang budak. Tetapi kalau bicara tentang konteks ayat ini, tidak sedang bicara masalah budaknya, majikan pada budaknya, tetapi bicara masalah penata layanan tugas yang diberikan majikan kepada hambanya. Nah, jadi di zaman pelayanan Israel kuno, penata layan itu adalah tugasnya mengurus semua keperluannya. Nah, pemilik rumah biasanya seorang yang sangat kaya. Itu di Perjanjian Lama itu ya, yang tugasnya menuntut dia untuk bepergian dalam waktu yang lama. Jadi dianggap Yesus itu sama seperti Matius 25:14 tadi, pergi, ya kan, seorang majikan yang pergi dan mempercayakan, dan nanti setelah pulangnya pulang, dia dituntut ya untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada dia. Jadi walaupun tugas yang diemban seorang penata layan hampir seperti tugas pemilik, jadi dia mengatur semua yang ada, jelas ya, dia mengatur semua kekayaan
milik daripada majikannya, tetapi tetap relasi dengan tuannya sama. Penata layan bukanlah pemilik. Walaupun dia diserahin semua harta, ya teman-teman, kalau kita lihat baca ya, seorang hamba yang menerima talenta itu yang diserahkan itu pada bentuknya, ada yang bilang katakan talenta, tetapi di beberapa tulisan disebutkan sebagai the bags of gold, ya, jadi emas yang dibebankan. Bayangkan, entrusted his wealth kepada kita, tetapi kita tetap adalah seorang pelayan. Kita memiliki hak untuk mengatur semua. Teman-teman, kita sebagai anak Tuhan, juga sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan di bumi ini, yang dipercayakan kepada Tuhan banyak hal, kita diberi kepercayaan Tuhan untuk melakukan pelayanan ini, penata layanan-pelayanan kita ini. Jadi penata layanan kita lakukan ini bukan cuma sekedar kita main gitar tentu saja, bukan sekedar kita main organ, main piano, bernyanyi, tetapi bagaimana menata layanan pelayanan Tuhan di bumi ini. Tugas yang diberikan Tuhan kepada kita itu sangat luar biasa besarnya. Nanti kita akan bahas nanti ya. Nah, tetapi walaupun banyak besarnya, tetap penata layan bukanlah pemilik. Kita tetap adalah seorang hamba, walaupun kita memiliki banyak sekali hal yang kita punyai. Kita tidak bebas menggunakan apa yang dipercayakan kepada kita atau seorang hamba itu. Seorang penata layan wajib memberikan pertanggungjawab kepada tuannya. Itu yang dibicarakan di dalam kisah bangsa Israel ya zaman dulu. Dan tapi ini yang ditulis oleh Yesus sebagai contoh sama itu, bahwa kita ini sebenarnya bukan cuma seorang budak, tapi kita adalah seorang pelayan yang diberi tanggung jawab penata layanan. Semua milik Tuhan yang ada di bumi ini. Tetapi tetap kita bukanlah pemilik. Kita tetap adalah hamba yang diminta pertanggungjawabnya nanti. Teman-teman, tanggung jawab manusia kepada dan penggunaan kepada Tuhan itu, ya, yang sudah dipercaya kepadanya itu termasuk hidup, tubuh, waktu, talenta, kemampuan, dan benda-benda yang semuanya kita miliki untuk melayani orang lain dan Tuhan kita. Jadi teman-teman, waktu kita hidup kita sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, kita dipercayakan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, maka penggunaannya ini, penggunaan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, termasuk hidup kita, tubuh kita, waktu kita, talenta kita, kemampuan kita, dipakai Tuhan, dipakai, lalu dikembangkan, dan nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Jadi kita harus menata layan apa yang punya kita. Hidup kita bagaimana kita tata layani. Tubuh kita bagaimana kita tata layani. Waktu kita, talenta kita, kemampuan kita, gift kita, benda-benda yang kita miliki. Semua yang diberikan Tuhan itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh pemilik. Adalah Tuhan kita sendiri. Mari kita lanjutkan dengan berikutnya. Matius 25 ayat 15 mengatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta. Jadi waktu kita dipercayakan sebagai penata layan, maka inilah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita tata layani. Ya kan? Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Teman-teman, kalau NIV menulisnya gini, to one he gave 5 bags of gold. Memang kalau katanya talenta itu sama dengan 34 kilogram emas. Ya, beberapa tulisan menyebutkan ada harta dan sebagainya. Tetapi beberapa menyebutnya sebagai 34 kilogram emas. NIV menyebutnya 5 bags of gold. Tidak disebutkan berapa beratnya. Tetapi teman-teman sih ngebayang ya. Gila, si majikan ini memberikan kepada anak buahnya ini, pada pelayan ini, 5 kantong emas. Ya kan? Yang lainnya 2 dan lainnya adalah 1. Kalau King James Version menyebutnya he gave 5 talents. Ya. Yang 2 daripada 1 lainnya. Teman-teman, itulah yang dipercayakan kepada kita. Semua pemberian tadi, 5 bags of gold, 5 talents, itu yang dipercayakan kepada kita. Semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Waktu majikan tadi memberikan kepada kita, maka kita ini yang ada pada kita, yang diberikan kepada kita itu dipercayakan. Bukan milik kita sepenuhnya. Perhatikan, bukan milik kita sepenuhnya. Waktu kita, talenta kita, harta kita, kemampuan kita, keluarga, dan teman-teman kita dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai hambanya, sebagai pelayannya. Jadi bukan milik kita. Teman-teman, itulah yang sebenarnya 5 bags tadi. Ya, bags of gold. Gift yang diberikan pada waktu kita, talenta kita, harta, kemampuan, keluarga,
Jadi skill kita, ilmu, bermain gitar kita, bernyanyi kita, cara speech kita, ilmu kita kedokteran kita, ilmu berkata-katanya kita, ilmu menyembuhkannya kita. Semua itu dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai hambanya. Dan tugas kita adalah menatalayankannya. Itulah pelayan. Teman-teman, jadi definisi pertama adalah being. Being kita adalah hamba Allah. Sekarang doing adalah menatalayankan tugas yang dipercayakan kita kepada kita. Maka semua tugas yang baik itu akan bisa dikerjakan dengan baik kalau kita sadar peran kita sebagai seorang hamba. Menyadari bahwa semua sumber adalah milik Tuhan. Menolong kita memahami tanggung jawab dan menggunakan semua gift dari Tuhan untuk melayani keluarga, di tempat kita bekerja, atau sekolah, atau komunitas, dan gereja untuk memuliakan Tuhan. Teman-teman, itulah pelayan Tuhan. Itulah hamba Tuhan yang sadar benar being-nya. Dia bertanggung jawab dan memahami tanggung jawab semua gift dari Tuhan tadi. Dari Tuhan untuk melayani keluargamu, untuk melayani tempatmu bekerja, untuk melayani di sekolah, melayani di komunitas, melayani di persekutuan, melayani gereja, dan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Teman-teman, inilah kunci dari sebenarnya memahami tugas kita sebagai pelayan. Bahwa tugas pelayan itu bukan cuma sekedar kita dalam persekutuan, tetapi memahami being kita pelayan akan membawa kita konotasi bahwa yang kita lakukan di dalam menatalayankan gift kita bukan cuma sekedar di tempat persekutuan kita, tapi dimanapun kita berada, di tempat kita sekolah, di tempat kita bekerja, di tempat kita komunitas kita harus menggunakan semua gift tadi, menatalayankannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang kita miliki dan dapat bukan semata-mata untuk kesukaan dan kenyamanan kita. Kita punya kemampuan untuk menjadi seorang dokter. Kita mempunyai skill untuk mengoperasi. Kita mempunyai kemampuan untuk bermain musik. Kita mempunyai kemampuan untuk mendoakan. Kita mempunyai kemampuan untuk sharing. Semua dipakai bukan untuk kesukaan dan kenyamanan kita. Kalau kita punya kemampuan dalam bidang mendengar, kita menjadi seorang psikiater. Kita mempunyai kemampuan dalam mata, kita menjadi seorang dokter kulit. Kita mempunyai skill dalam tangan kita, menjadi seorang dokter bedah. Kita punya kemampuan menalar, kita menjadi seorang dokter penyakit dalam. Semuanya dipakai, bukan untuk kenyamanan kita, tetapi untuk kerajaan Allah. Teman-teman, kerajaan Allah itu sudah datang, ya, dan sedang berlangsung terus. Yesus sudah datang, sedang membawa kerajaan Allah itu. Dan kita adalah sebagai umatnya, harus menunjukkan kepada orang di dunia ini, bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan aku adalah hambanya yang melayaninya. Aku adalah hamba yang memperkenalkan kerajaan Allah itu. Kemampuan kita sebagai dokter, kemampuan kita sebagai psikiater nanti, sebagai seorang neurolog, sebagai dokter bedah, sebagai dokter umum, sebagai dosen, sebagai manajemen rumah sakit, dipakai Tuhan untuk menyatakan kepada orang lain bahwa kerajaan Allah sudah datang melalui gift yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi dokter untuk kesukaan siapa? Untuk kesukaan kita. Untuk menjadi kesukaan orang lain, untuk menjadi kesukaan orang tua kita, atau sebenarnya untuk menjadi kesukaan pada Allah. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipercayakan Allah sebelumnya. Teman-teman, gift itu sudah diberikan kepada kita sejak kita belum ada di bumi ini. Karena kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik nanti. Jadi waktu kita hari ini sebagai dokter, teman-teman lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Semua gift yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya dipakai oleh Tuhan untuk kita, supaya kita boleh melayani Dia di dalam bidang kita sebagai seorang dokter. Melayani Dia dalam persekutuan kita. Melayani dia di dalam bidang apapun juga. Karena itu sudah dipersiapkan Tuhan sebelum kita ada. Itu udah secara detail kita dipersiapkan untuk menjadi seorang dokter bedah yang melayani Tuhan. Bukan untuk dirinya. Bahwa kita nanti menjadi seorang dosen patologi klinik, dosen parasitologi yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup dalam itulah kita melayani Tuhan. Itulah peran kita sebagai seorang hamba Tuhan. Teman-teman, waktu orang hamba ini ditugaskan kepada kita, ya, hal-hal yang banyak tadi, ada 5 talenta, ada 2 talenta, dan semua 2 orang ini melipat gandakannya dengan benar. Yang 5 bukan kemudian 5 menambah 1,
tetapi dia menatalayankan 5 ini dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi 5. Teman-teman, dia disebutkan bagaimana caranya. Tetapi yang disebut dengan penata layanan yang berhasil adalah membuat gift yang sudah diberikan kepada Tuhan, teman-teman harus lipat gandakan dengan maksimal. Menggunakan, melatih apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mempertajam supaya gift itu menjadi sempurna, yaitu berlipat ganda. Nggak peduli 5 atau 2. Yang Tuhan minta adalah yang diberikan kepada dia harus dimaksimalkan 100% untuk menjadi lipat ganda. Teman-teman, hamba yang pertama dan kedua menatalayankan dengan benar apa yang dipercayakan oleh dia. Melakukan yang 5 tadi dia lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian dia gunakan, dia percayakan, saya tidak tahu bagaimana mereka melipat gandakannya. Karena Tuhan tidak menceritakan bagaimana perumpamaan ini, bagaimana si hamba ini melakukannya. Tapi yang mau Tuhan sampaikan adalah bahwa kalau kamu melipat gandakannya, maka Tuhan akan mengatakan, well done, good and faithful. Teman-teman, saya tidak tahu bagaimana perumpamaan ini mengatakan. Apakah si orang ini kemudian dia berjualan, apa kemudian dia mencari hamba lagi? Tidak tahu, saya nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa majikan itu kemudian mengatakan, Bapak, baik sekali perbuatan itu. Mereka disebut hamba yang baik dan setia. Faithful. Pelayan yang setia adalah pelayan yang melipat gandakan gift yang dari Tuhan itu. Diberikannya kepada Tuhan. Ditata layan dengan benar. Dikembangkan dengan benar. Sehingga kemudian Tuhan mengatakan, well done, good and faithful. Kalau dibilang disebut hamba yang baik dan setia, ya kan, faithful. 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Teman-teman, ini juga menyatakan bahwa apa yang diberikan kepada kita, gift itu, sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan baik tadi akan ditantang oleh Tuhan dan akan diuji oleh api itu. Dibilang hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing, pekerjaan kita masing-masing itu diuji oleh api itu. Kita masing-masing yang mendengar Yesus mengatakan well done, good and faithful, dan kita tidak menyia-nyiakan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Teman-teman, inilah tugas dan peran pelayan yang faithful, yaitu menatalayankan dengan benar, melipat gandakan gift yang Tuhan berikan kepada kita, dimanapun kita mengembangkannya. Yang kedua, terhadap orang yang ketiga, itu Tuhan sebut wicked and lazy. Dia bilang kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang ketiga itu tidak menggunakan semua modal atau gift yang diberikan tuannya, malah menyalahkan tuannya. Dan tuannya menyebutnya dia sebagai jahat dan malas. Teman-teman, kita seringkali menyebut orang yang tidak mau sungguh-sungguh melayani Tuhan sebagai egois. Oh, egois nih. Oh, dia apatis nih, nggak mau melayani. Oh, susah dia diomongin, nggak punya motivasi, dan sebagainya. Kita, kalau teman-teman kita yang melayani gitu. Tapi tidak pernah terpikir bahwa orang yang tidak melayani, tidak melakukan penatalan dengan benar, modal gift yang diberikan kepada tuannya, Tuhan akan mengatakan jahat. Malas ya, tapi jahat. Wow. Ya kan? Jadi ini ada 2 dampak. Satu, Tuhan mengatakan well done, good and faithful. Dan yang kedua, weak and lazy. Di mana nanti kita berada nih, teman-teman? Teman-teman, apa yang kita lakukan, pelayanan kita kepada Tuhan, pada Tuhan kita, itu membawa 2 hal sebenarnya. Bahwa kita mengalami kebahagiaan, sukacita, dan juga Tuhan kita juga mengalami kebahagiaan. Dia bilang gini, pelayan-pelayan kerajaan surga akan memasuki, tanda kutip ya. Kalau kita lihat ayatnya, enter thou into the joy of thy Lord. Teman-teman, kita lihat di 21. Dia bilang kan, enter 21 dibilang, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dia bilang, bahasa Inggrisnya, enter thou into the joy of thy Lord. Bahwa kalau kita melakukan disebut dengan faithful, waktu kita melayani Tuhan dengan benar, dengan faithful,
maka dia akan mengatakan, enter thou into the joy of thy Lord. Kita akan merasakan kebahagiaan bersama Tuhan kita di dalam kekekalan. Jadi waktu kita melakukan penataan dengan benar, kita melipat gandakan gift yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan memasuki joy of thy Lord, kebahagiaan Tuhan di dalam kekalan. Tetapi kita juga akan mengalami pengalaman kebahagiaan bersama Tuhan saat ini. Jadi bukan saja kebahagiaan nanti di kekekalan, tetapi sukacita melayani Tuhan pada saat ini. Teman-teman, melayani Tuhan bukanlah halangan untuk merasakan sukacita. Ya teman-teman, kalau kita lihat, kalau ada orang sudah, kalau kita mau melayani, kita terganggu pekerjaan kita, tidak terganggu tugas kita, mengganggu pekerjaan kita, rugi kita melayani, rugi kita bekerja melayani Tuhan, capek, harus hari Minggu datang, kita harus minta hari Sabtu, kita harus datang dan sebagainya. Jadi melayani Tuhan itu seolah menjadi halangan untuk kita merasakan sukacita. Kita maunya kerja dapat duit, tetapi kita diminta melayani di satu tempat. Kita diminta untuk melayani di gereja, tapi satu pihak yang sama kita harus berjalan bersama teman-teman kita. Teman-teman, melayani Tuhan bukanlah halangan untuk merasakan sukacita, tetapi melayani Tuhan itulah tempat di mana kita menemukan sukacita. Karena Tuhan bilang katanya, enter thou into the joy of thy Lord. Tidak dapat disangkal. Melayani Tuhan penuh dengan tantangan. Itu benar. Ya kan? Tantangan studi, tantangan keluarga, tantangan waktu, tantangan apapun kita. Tapi tidak dapat disungkiri gitu. Bahwa apa yang kita lakukan itu akan membawa sukacita terbesar. Karena tidak ada sukacita terbesar selain melayani Dia. Tidak ada yang dapat kita lakukan yang memberi dampak kepada kekekalan selain melayani Dia. Tuhan, itu yang mau saya sharingkan. Bahwa marilah kita sadari dulu diri kita. Being kita sebagai seorang pelayan. Apakah benar kita adalah hamba Tuhan? Apakah benar sama kita menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan dengan memahami pengertian bahwa kita melakukannya karena kita adalah sudah ditebus. Dan waktu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan memahami ini, maka kita pasti akan doing-nya dengan benar. Bahwa kita akan melakukan gift yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tata layankan dengan benar. Teman-teman, melayani Tuhan itu adalah sukacita terbesar. Kita jangan merasakan bahwa melayani itu adalah halangan. Banyak tantangan. Tetapi ingat bahwa sukacita itu ada waktu kita melayani Tuhan. Dia dampak daripada kita melakukan itu. Tidak ada dampak yang melakukan kekekalan kecuali melayani Dia. Teman-teman, itu yang saya berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani Tuhan. Boleh mengerti, memahami tentang konsekuensi kita kami sebagai hamba Tuhan. Being kami sebagai pelayan Tuhan, haruslah kami sadari penuh. Kami pahami penuh ya Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang diberi tanggung jawab oleh majikan kami, yaitu Engkau. Kita diberi tugas untuk melakukan semua gift yang Tuhan berikan kepada kami. Kami harus melipat gandakannya Tuhan. Kami harus mengembalikannya kepada Engkau dengan lipat ganda. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh mengerti dan memahami ini. Dan biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan. Dan juga hamba Tuhan. Yang melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Dr. Yusak untuk sharing firman Tuhan yang diberikan. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Teman-teman, jikalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, dapat dikirimkan melalui kolom chat kepada saya, Anggi, atau dapat dituliskan di dalam kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ingin bertanya, Dok, menurut Dr. Yusak, bagaimana melakukan pendekatan praktis kepada teman-teman yang sedang menurun sukacita pelayanannya, selain mendoakannya? Memang seperti kita tadi sudah bilang bahwa sebenarnya melayani Tuhan itu bukan halangan, betul nggak? Melayani Tuhan itu adalah sukacita. Melayani Tuhan itu adalah suatu kegembiraan. Sehingga kalau ada orang kemudian malas,
sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah being-nya dulu gitu. Apakah dia benar-benar memahami makna dan pengertian melayani Tuhan? Karena kalau kita lihat tadi perumpamaan tadi tentang yang faithful dan yang lazy tadi, kita lihat bahwa pemahamannya tentang peran itu nggak jelas. Kita perhatikan ya, kalau dua orang tadi dia mengerti bahwa dia diberi tugas oleh Tuhan, di tugasnya jelas dia melipat gandakannya gitu. Tetapi orang yang ketiga itu dia tidak mengerti maksudnya. Dia pemahamannya tentang melayani itu nggak jelas. Gitu. Dia dipikirnya dikasih tugas lalu disimpan, dikembalikan. Nah teman-teman, kalau menurut saya pendekatan yang terbaik pada orang yang malas itu seharusnya bukan dengan merayu. Saya pernah mengalami seperti ini dan sampai tua ini pun saya tetap salah, yaitu kalau kita melayani orang kita mengajak dengan merayu-rayu gitu. Seolah-olah kemudian kita menurunkan standar pelayanan, standar kualitas kita gitu. Yang tadinya kita harus persekutuan dulu ya, berdoa kalau pelayanan, cuma karena supaya dia enak, nggak apa-apa datanglah setengah jam sebelum selesai juga boleh. Gitu ya. Akhirnya kita malah justru membuat suatu statement yang membuat pelayanan itu menjadi kualitasnya rendah gara-gara kita mau ngajak orang itu. Menurut saya tanggung jawab pelayanan itu bukan terletak pada Tuhan perlu dia, tapi harus dimengerti bahwa yang perlu Tuhan itu kita. Yang perlu melayani itu kita, bukan Tuhan memerlukan kita. Jadi kita tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan ini hanya gara-gara kita mau menyenangkan orang ikut sama kita. Jangan membuat akhirnya Tuhan seolah perlu kita, sehingga kita harus mengajak orang malas itu, supaya kemudian dia boleh melayani Tuhan, supaya program kita berhasil. Menurut saya yang paling penting adalah doakan dia, tetapi ajak dia. Dan beri dia pengertian, pemahaman tentang apa itu pelayanan itu. Kalau menurut saya, kalau orang tetap itu tidak mau, kalau sekarang sih saya lebih baik tidak usah ikut melayani. Karena Tuhan itu tidak perlu mereka. Mereka yang perlu Tuhan. Kalau itu akhirnya membuat pelayanan kita menjadi turun kualitasnya. Kita akhirnya membuat pelayanan kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang simpel, yang sederhana. Gara-gara kita mengajak orang malas itu dan orang yang tidak mau ikut. Lebih baik kita tetap konsisten kepada kesungguhan kita melayani Tuhan. Kita ingatkan dia, kita tegur dia, kita sampaikan tentang apa itu melayani. Dan kalau dia tetap tidak mau melayani juga, menurut saya, kita tidak usah ajak lagi. Mungkin kesulitan kita, beban kita adalah kita harus memegang yang tadinya tugas 3 orang menjadi tugas 1 orang. Tapi itulah konsekuensi kita. Kalau kita membuat supaya standar kualitas pelayanan kita tidak turun, maka mau tidak mau kitanya yang harus kemudian meningkatkan diri kita, menambah kualitas kita, supaya kita boleh pelayanan itu dinilai baik oleh Tuhan dan tidak malah menurunkan kualitasnya. Menurut saya itu. Terima kasih dokter. Ada pertanyaan yang kedua dok. Apakah tidak apa-apa dok bila kita menolak sebuah pelayanan yang ditawarkan pada kita dengan alasan sibuk atau lelah? Teman-teman, ini nomor 1 gitu ya. Nomor 1 pertama, kenapa orang mengatakan dirinya sibuk atau lelah dalam suatu pelayanan, itu pasti dia tidak menikmati pelayanan itu. Pasti. Jadi saya lagi ngambil contoh ya tentang janda itu ya teman-teman ya. Tahu janda yang waktu memberikan persembahan itu kan. Dia bilang, kata Yesus itu, janda itu kan kemudian Tuhan bilang begini, justru di dalam dia memberikan di dalam kekurangan dia, betul nggak? Teman-teman tahu nggak? Saya pernah diskusi dengan seorang dokter dan pelayan full time, seorang staff pelayan full time. Saya bilang begini, waktu melayanan itu si hamba Tuhan ini punya waktu 100%. Tetapi uangnya kurang. Jadi kalau untuk persembahan, untuk pergi, dia dananya kurang. Ya kan? Tapi kalau dokter ini, katanya gini, uangnya banyak, tapi kelemahannya adalah tidak punya waktu. Justru menurut saya adalah, waktu kamu mempersembahkan danamu, atau seorang ini mempersembahkan waktumu, itu tidak menunjukkan kualitasmu. Tapi waktu kita
di dalam kekurangan waktumu, kamu tetap melayani Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan, di situ yang disebut dengan faithful. Kuncinya adalah, apakah kamu menikmati pelayanan itu? Karena kalau kita tidak menikmati pelayanan itu, maka semua kecapean, capek, waktu, dan sebagainya, itu akan menjadikan alasan untuk kemudian kita tidak datang. Tapi kalau pelayan itu adalah pelayan yang membuat kita sukacita, pelayan yang memang kita rindukan, pelayan yang tadi dibilang bukan menjadi halangan. Jadi jangan melayani Tuhan menjadi halangan, ya, tetapi justru membawa kita kepada sukacita. Dan kalau kemudian waktu kita itu menjadi halangan untuk boleh melayani Tuhan, maka sebenarnya kuncinya adalah kita tidak menikmati pelayanan itu. Saya bilang saya kalau ketemu dokter dengan bicara masalah nggak punya waktu, saya ketawa. Yuk kita diskusi yuk tentang waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Gitu ya. Saya tidak percaya bahwa Tuhan ya tidak membantu kita di dalam kekurangan waktu kita. Tapi justru di dalam kelemahan kita, waktu kita tidak ada, dan kita tetap melayani Tuhan. Saya percaya disitulah Tuhan akan menunjukkan kasih dan setia Tuhan kepada kita. Saya percaya itu. Jadi menurut saya tidak ada kata, tidak ada punya waktu, tidak ada punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Bila memang pelayanan itu sudah menjadi bagian dari pelayanan kita selama ini. Itu jawaban saya. Terima kasih, dokter. Ada pertanyaan lagi, dok. Jika seorang pelayan gagal terus menjadi being seorang pelayan yang setia, apakah orang tersebut harus berhenti dulu melayani dan memperbaiki diri dulu, baru kemudian melayani lagi? Saya memang kan gini. Jadi tugas pelayanan itu kan memang masing-masing ada berbeda-beda gitu. Tentu saja sebenarnya menurut saya melayani Tuhan adalah bagian dari proses mengenal dan memahami Tuhan, betul nggak? Jadi sebenarnya kan gini, melayani Tuhan itu gini, kenapa sih Tuhan minta kita melayani Dia? Apakah Tuhan tuh tidak cukup untuk dirinya sendiri? Cukup dong, betul nggak sih? Sebenarnya Dia nggak perlu kita melayani. Dia buat suruh batu melayani Dia aja bisa kok, iya kan? Tapi kenapa sih dia mengajak kita untuk melayani Dia? Sebenarnya tujuannya supaya kita akhirnya di dalam pergumulan pelayanan itu dia mengenal Tuhan gitu. Di dalam waktu-waktu teduhnya, di dalam waktu bersama-sama bersekutu melayani Tuhan, dia makin kenal siapa Tuhan. Di dalam saat teduhnya, di dalam membaca firman-Nya, di dalam konflik-konflik pelayanannya itu, dia akhirnya bergantung pada Tuhan dan dia makin dewasa dalam Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan mengajak kita melayani itu adalah untuk diri kita, bukan buat Tuhan gitu. Jadi kalau kita mengalami konflik di dalam pelayanan kita, jangan berhenti melayani gitu. Tetapi justru kita ya kan mengakui segala kekurangan kita. Dan mungkin kita diberikan kesempatan orang itu melayani. Mungkin di dalam tempat yang jangan bersama. Terus step demi step. Karena tetap melayani itu adalah menjaga visi hidup kita. Saya ingat dulu karya Pasar Ibu pernah bilang ini. Pelayanan itu adalah menjaga visi hidup. Jadi teman-teman semua dokter di sini, ingat kata-kata saya. Karena yang pernah saya sampaikan kepada senior saya. Senantiasa melayani terus umur hidupmu. Karena itu yang menjaga visi hidupmu. Begitu engkau berhenti melayani Tuhanmu, maka berhenti di situ juga visi hidupmu. Berhenti visi hidupmu melayani Tuhan. Berhenti hidupmu memuji muliakan Tuhan. Sejak saat itu, maka yang ada adalah untuk dirimu sendiri. Bukan lagi untuk Tuhan lagi. Jadi tetap melayani. Mungkin dengan porsi yang berbeda tentu saja. Karena kalau orang berhenti melayani, takutnya malah justru akhirnya makin jauh dari Tuhan. Tetap melayani dengan porsi tentu yang berbeda. Itu menurut saya. Terima kasih Dr. Yusak untuk jawabannya. Untuk jemaat yang lain, apabila masih ada yang mau bertanya, bisa bertanya juga secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand, atau bisa juga melalui pertanyaan yang dituliskan di dalam kolom chat. Dok, saya ada pertanyaan, Dok. Bagaimana cara atau langkah-langkah untuk kita terus bisa menguji diri kita, apakah kita sudah benar memiliki sudah benar-benar memiliki pandangan atau pemahaman yang benar tentang hamba Allah. Tentang waktu teduh lah. Itu waktu teduh adalah waktu di mana kita mengevaluasi diri kita, ya bertanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus. Waktu kita minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita kalau kita mau keluar daripada
daripada keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Di waktu teduhlah di sana kita boleh merenung, dan di situ kita minta Roh Kudus untuk menegur dan mengingatkan kita. Memang waktu bersama Tuhan itu penting sekali, teman-teman. Karena bagaimana kita bisa memahami majikan kita gitu kalau kita tidak punya waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan kita. Ya, terima kasih Dr. Yusak untuk jawabannya, Dok. Jika teman-teman masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau ya mau menyampaikan pertanyaan, boleh disampaikan secara langsung ataupun melalui fitur kolom chat. Kalau nggak banyak tanya berarti udah ngerti kan. Sekarang tinggal komitmennya aja. Dipersilakan kepada teman-teman jikalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh bisa secara langsung ataupun dalam fitur kolom chat. Semua hadir hari ini, semua alumni ya berarti ya. Alumni berarti ya. Ada beberapa mungkin Ya, mahasiswa sih. Ya, alumni semua berarti ya? Atau ada yang masih koas? Biasanya ada beberapa koas ataupun mahasiswa juga mungkin ada, Dok, tapi sedikit. Nah. Ya. Jikalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin bisa minta Dr. Yusak untuk take home message atau apa yang bisa take home notes untuk kami semua, Dok. Kita sebagai dokter yang adalah hamba Allah, maka sudah sepatutnya lah kita harus mengembangkan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bukan untuk kesenangan diri, untuk pencapaian diri, untuk kesukaan diri, tetapi supaya kita boleh memuliakan Tuhan dengan gift yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, teman-teman, jangan pernah menjadikan waktu dan uang, dana, atau jarak sebagai halangan untuk melayani Tuhan. Karena justru Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Itu waktu kita menghadapi halangan-halangan di depan kita. Mari kita senantiasa berpikir bahwa melayani Tuhan itu adalah sukacita. Menemukan sukacita itu adalah dalam melayani Tuhan. Dan bukan menjadikan melayani Tuhan sebagai suatu burden, atau menjadikan halangan untuk kita tugas-tugas kita di lain pekerjaan, di lain pelayanan kita kepada Tuhan. Itu take home message saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yusak untuk sharing firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan. Saat ini saya persilakan untuk pewarta dan juga pendoa syafaat untuk waktu dan tempatnya dipersilakan.
Ya, shalom dan selamat malam teman-teman sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan Warta PMDKJ di ibadah tanggal 15 April. Slide. Ya, bersyukur untuk pelayan yang boleh melayani di hari ini. Pembawa firman Tuhan kita tadi ada Dr. Yusak, lalu MC-nya ada Dr. Anggi, lalu untuk pemusiknya ada Jessica. Slide. Ya, teman-teman untuk memberikan persembahan PMDKJ, teman-teman bisa memberikan melalui rekening BCA yang tertera di layar, lalu bisa juga melalui dompet digital, melalui nomor yang sudah dituliskan di layar. Nanti persembahan ini akan diberikan kepada Task Force Perkantas. Slide. Kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa hadirnya PMDKJ untuk visi menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah, lalu dalam misinya wadah pemuritan dan pengutusan terhadap koas ataupun dokter dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Slide. Ya, teman-teman, ibadah hari ini bisa kembali teman-teman saksikan di dalam channel YouTube di Perkantas Jakarta. Teman-teman bisa lihat di playlist PMDKJ, ataupun teman-teman yang belum pernah mengikuti ibadah PMDKJ sebelumnya bisa teman-teman lihat juga ada di bulan lalu. Slide. Ya, pertemuan kita akan berlanjut teman-teman di bulan depan, di bulan Mei kita akan PMDKJ dalam bentuk PA. Jadi teman-teman berharap kita bisa bertemu lagi dengan tema Grief and Loss. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan diri, kita bertemu dan kita akan sama-sama membahas PA, dan ini akan dibahas dalam kitab Rut. Slide. Slide. Ya, teman-teman, ada wadah pembinaan yang lainnya juga, yaitu PAKJ. Teman-teman bisa mengikutinya di tanggal 16 April besok. Ibadah ini juga via Zoom, jadi teman-teman bisa klik link yang sudah tertera. Temanya cukup menarik ya teman-teman, harta tahta buat siapa. Jadi buat teman-teman berharap kita semua terus rindu untuk dibekali dalam setiap pembinaan yang ada. Slide. Ya, kita akan masuk di dalam persekutuan doa. Pada teman-teman sekalian, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa membimbing kami untuk menikmati pembinaan. Tuhan yang boleh terus menolong kami di tengah-tengah peran kami, baik sebagai alumni maupun juga mahasiswa. Kami boleh terus bertumbuh ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk ibadah PMDKJ di hari ini. Biarlah kami boleh terus menikmati ya Tuhan hati sebagai seorang hamba yang bersuka cita ketika melayani Tuhan. Dan saat ini kami akan masuk di dalam persekutuan doa. Biarlah Tuhan yang boleh berkenan untuk mendengar setiap doa yang kami sampaikan. Mari bersama-sama berdoa bagi peristiwa banjir bandang yang terjadi di NTT. Saat ini Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban banjir, yaitu selama 3 hari ke depan. Mari berdoa untuk setiap tim yang mengambil bagian dalam proses pencarian korban. Doakan agar Tuhan pimpin dan juga lindungi dalam bekerja. Dan juga mari berdoa untuk setiap bantuan yang sedang disalurkan dalam meringankan beban saudara-saudara di NTT. Doakan agar proses penyaluran bantuan ini dapat berjalan dengan baik. Mari berdoa.
Mari berdoa bagi peristiwa gempa bumi yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mencatat hingga tanggal 14 April jumlah rumah yang rusak akibat gempa semakin bertambah dan mencapai sampai 5.010 rumah. Mari doakan agar Tuhan menolong dan memimpin setiap tim yang bekerja dalam mengatasi setiap kerusakan yang terjadi akibat gempa ini. Mari berdoa. Saat ini mari berdoa bagi perkembangan vaksin COVID-19 di Indonesia. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mencatat penyuntikan vaksin di Indonesia sudah mencapai 15,6 juta dosis. Mari doakan proses pemberian vaksin ini dapat dikerjakan dengan koordinasi yang baik, sehingga dapat menanggulangi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung di Indonesia. Mari bersama-sama berdoa. Mari berdoa untuk PMDKJ yang akan dikerjakan di bulan depan, tanggal 20 Mei 2021. Mari doakan dengan PMDKJ dalam bentuk PA ini, agar persiapan baik untuk bahan PA maupun persiapan untuk setiap pemimpin PA dan juga koordinasi antar pengurus dapat berjalan dengan baik. Mari bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu menjaga kami di dalam setiap aktivitas maupun pekerjaan yang Tuhan percayakan sampai saat ini. Biarlah kami boleh terus menikmati setiap pembinaan yang Tuhan anugerahkan buat kami, dan semakin hari kami boleh semakin bertumbuh dan semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia dan Allah yang boleh terus mempercayakan kami melayani Engkau, kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan kepada MC. Kita bersyukur boleh ditegur dan juga diajar melalui firman Tuhan yang tadi juga sudah boleh disampaikan. Dan kita bersyukur untuk wadah persekutuan ini yang Tuhan juga masih boleh anugerahkan untuk kita nikmati bersama-sama. Kita kembali diingatkan bahwa posisi kita adalah hamba Allah. Dan tidak hanya seorang pelayan, namun juga seorang penata layan. Allah mempercayakan dunia ciptaannya pada manusia untuk mengelola dengan penuh tanggung jawab di hadapannya. Dan sukacita sejati kita ditemukan saat kita melayani Dia. Semua dikembalikan untuk kemuliaan Allah. Sebagai respon atas firman Tuhan yang kita dengarkan dan sebagai bentuk komitmen kita sebagai hamba Allah yang setia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Take My Life and Let It Be sambil memberikan persembahan.
Persembahan dapat dikirimkan ke nomor rekening yang akan tertera atau dapat menggunakan dompet digital. Kiranya lagu ini menjadi komitmen dan kerinduan kita agar hidup ini Tuhan pakai untuk melayaninya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Take My Life and Let It Be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee, swift and beautiful for Thee. Take my will and make it Thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own. It shall be Thy royal throne. It shall be Thy royal throne. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, dipersilakan kepada Dr. Yusak untuk menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami dalam hari ini. Syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Pujian dan kesukaan ini Tuhan, biarlah Engkau terima dan Engkau layakan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau berkati kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini, untuk kami boleh bekerja esok hari dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah telah selesai, dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Kamis semuanya. Teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi angket PMDKJ di link yang sudah tertera, yaitu bit.ly/absen PMDKJ 2021. Ya, dan sebelum kita benar-benar mengakhiri persekutuan hari ini, ayo kita berfoto bersama dulu. Nanti saya akan print screen. Teman-teman yang mau tampil fotonya bisa dibuka videonya. Oke, masih ditunggu yang mau on kameranya. Ada lagi yang mau buka kamera? Bang Henry Pakpahan, ayo. Ini Bang Henry Pakpahan mana? Oh, udah live kayaknya. Aduh. Tadi di tengah-tengah ada, ya. Oke. Sudah? Lagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita foto yang ada dulu ya. Baik, mata menghadap kamera semua. Senyum, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, sebentar. Oke, hitungan 3. 1, 2, 3. Ya.
Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih Dr. Yusak sudah menyampaikan firman. Teman-teman boleh leave, kecuali untuk pelayan dan Dr. Yusak kita akan berdoa tutup pelayan lebih dahulu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di PMDKJ bulan depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Oh, ada Jess. Halo Jess. Halo, Kak. Oke, Kak Peti Sinaga, mohon maaf kami remove ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Oke. Ya. Bersyukur untuk persekutuan pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Anggi sudah menjadi MC. Terima kasih Dr. Yusak sudah menyampaikan firman. Dan teman-teman, Jessica juga udah bermain musik dengan baik sekali. Dan teman-teman pengurus juga yang sudah ikut membantu pelaksanaan PMDKJ hari